Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, ada berbagai pertanyaan dan juga ada banyak keluhan dari para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe biar Bapak dan Ibu semua tidak termakan konten hoax. Jadi Bapak dan Ibu semua, ada sangat banyak pertanyaan dari masyarakat, khususnya para pensiunan PNS di seluruh Indonesia kepada PT Taspen dan juga di channel saya. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang diajukan atau disampaikan oleh pensiunan PNS kepada PT Taspen. PT Taspen itu memberikan jawaban dan ini adalah pertanyaan sekaligus jawaban. Kita baca pelan-pelan Bapak dan Ibu semua. Jadi ini pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan pengajuan SK. Nah, beliau bertanya, proses pengajuan SK petikan kedua butuh waktu berapa lama ya? PT Taspen itu langsung memberikan jawaban bahwa estimasi waktunya itu adalah 4 bulan. Nah, itu adalah pertanyaan pertama yang disampaikan oleh masyarakat ya Bapak dan Ibu semua. Jadi untuk pengajuan SK petikan 2 itu waktu atau durasinya itu sekitar 4 bulan. Bapak dan Ibu semua, ini adalah pertanyaan lain yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya oleh pensiunan PNS kepada PT Taspen. Kita baca pelan-pelan pertanyaan sekaligus jawaban ya Bapak dan Ibu semua. Jadi pertanyaannya itu adalah, Min izin bertanya, Bapak saya meninggal bulan ini, tadi sudah mengurus Taspennya, tapi cuma dapat 1 uang duka 3 kali gaji, dan yang kedua adalah uang 8 juta. Memang segitu dapatnya ya Min. Terus saya lihat itu ada uang pensiunan terus-menerus 4 kali gaji. Nah, yang 4 kali gaji orang tua saya tidak dapat. Kenapa berbeda ya Min? Nah, PT Taspen itu langsung memberikan jawaban bahwa kami informasikan terkait gaji terusan selama 4 bulan dibayarkan berturut-turut selama 4 bulan ke rekening almarhum dan tidak dibayarkan sekaligus. Nah, itu tadi adalah pertanyaan dari masyarakat yang orang tuanya atau ayahnya itu meninggal dunia. Nah, begitu juga ada jawaban dari PT Taspen dan memang untuk haknya itu kan tidak dibayarkan sekaligus. Ini adalah pertanyaan lain yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya oleh pensiunan PNS kepada PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi kita baca pelan-pelan. Jadi pertanyaan yang disampaikan itu adalah, Assalamualaikum, saldo gajian ibu saya tertahan dan disuruh untuk melaporkan SPTB. Kalau sudah melaporkan online di aplikasi andal, apa harus ke kantor Taspen ya? Nah, Bapak dan Ibu semua, PT Taspen itu menyatakan bahwa kalau sudah melaporkan SPTB secara online, tidak perlu untuk datang atau untuk melaporkan ke kantor cabang Taspen. PT Taspen itu menyatakan bahwa pelaporan SPTB bisa dilakukan melalui situs tos.taspen.co.id dan juga aplikasi andal by Taspen. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu semua berkaitan dengan pelaporan SPTB, karena memang pelaporan SPTB itu kan wajib atau harus bagi pensiunan PNS yang memenuhi kriteria ataupun masuk ke dalam golongan yang wajib melaporkan SPTB. Secara sederhananya SPTB itu kan memang dikhususkan untuk janda dan juga untuk duda ya Bapak dan Ibu semua, dan juga ada kriteria usia atau umur dari para janda atau para duda yang harus melaporkan SPTB. SPTB sekali lagi beda dengan autentikasi. Jadi kalau autentikasi itu kan berkaitan dengan pengambilan gaji bulanan ya Bapak dan Ibu semua. Sementara untuk SPTB ini adalah berkaitan dengan pembaruan atau pemutakhiran data. Nah, ini adalah pertanyaan lain yang juga diajukan oleh pensiunan PNS ya Bapak dan Ibu semua. Kita baca pelan-pelan pertanyaan sekaligus jawabannya. Jadi, pertanyaan yang disampaikan oleh beliau itu adalah, kalau gaji pensiunan diambil 6 bulan sekali tidak apa-apakah? Nah, PT Taspen itu langsung menjawab bahwa silahkan untuk gaji pensiun bisa diambil 1 bulan sekali.
Nah, ini mungkin pertanyaan yang memang jarang ditanyakan karena biasanya pensiunan PNS itu kan bertanya mengenai misalnya SK, kemudian juga bantuan, kemudian rapelan gaji, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Tapi beliau ternyata bertanya kalau apakah bisa gaji pensiunan PNS itu diambil langsung 6 bulan. Ini adalah pertanyaan lain yang disampaikan oleh pensiunan PNS ya Bapak dan Ibu semua, dan ini berkaitan dengan isu atau kabar yang saat ini itu banyak beredar di media sosial. Ini berkaitan dengan bantuan. Jadi pertanyaan yang disampaikan itu adalah, Min, apa betul ada dana bantuan Taspen untuk pensiunan? Katanya informasinya sudah dikeluarkan oleh Menteri. Mama saya minta tolong ditanyain. Nah, PT Taspen itu menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada regulasi resmi dari pemerintah terkait dengan hal tersebut. PT Taspen itu juga menghimbau atau meminta kepada para pensiunan PNS untuk memastikan mendapatkan informasi resmi melalui media sosial resmi milik PT Taspen. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, seperti yang tadi saya bilang bahwa kabar atau konten yang isinya menyebutkan bahwa para pensiunan PNS itu akan mendapatkan bantuan, itu kan memang beredar di media sosialnya, khususnya di YouTube. Dan banyak pensiunan PNS yang akhirnya sangat berharap bahwa kabar itu atau konten itu benar. Tapi sayangnya begini Bapak dan Ibu semua, konten yang menyebutkan bahwa pensiunan PNS itu akan mendapatkan bantuan itu merupakan konten hoaks karena sampai saat ini tidak ada peraturan dari negara atau dari pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah pertanyaan lain yang disampaikan oleh pensiunan PNS ya Bapak dan Ibu semua. Nah, kita baca pelan-pelan lagi. Jadi, pertanyaan yang beliau sampaikan itu adalah, jika tidak melakukan autentikasi, gaji pensiun bisa ditarik di ATM atau tidak. Nah, PT Taspen itu menegaskan bahwa kalau tidak melakukan autentikasi, maka gaji itu tidak bisa ditarik. PT Taspen itu juga menghimbau kepada pensiunan PNS untuk melakukan autentikasi terlebih dahulu. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, sekali lagi autentikasi itu adalah berkaitan dengan pengambilan gaji setiap bulan yang harus dilakukan oleh semua pensiunan PNS. Nah, kita masuk kepada keluhan atau jeritan atau teriakan yang disampaikan oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Ini ada salah satu masyarakat, khususnya pensiunan PNS yang mengeluhkan atau menjerit kepada PT Taspen. Ini berkaitan dengan kehidupan dan juga nasib atau kesejahteraan para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi beliau itu menyatakan atau bertanya kapan kenaikan gaji 12% untuk ASN, Polri, dan TNI terrealisasi. Kebutuhan sehari-hari sudah melebihi atau overhead di atas kemampuan daya beli. Belum listrik dan BBM. Kapan negara ini hadir untuk membantu meringankan kebutuhan hidup? Semoga segera terrealisasi kenaikan gaji untuk ASN, Polri, dan juga TNI. Nah, Bapak dan Ibu semua, seperti yang kita ketahui bahwa ada sangat banyak pensiunan PNS yang sering bertanya mengenai kapan adanya kenaikan gaji, kemudian kapan ada rapelan gaji untuk para mantan abdi negara. Tapi sayangnya menjadi begini Bapak dan Ibu semua, sampai hari ini, per hari inilah ya, kan belum ada regulasinya, belum ada payung hukumnya atau landasan hukumnya terkait dengan kenaikan gaji untuk pensiunan PNS. Begitu juga dengan rapelan gaji kan juga tidak ada payung hukumnya atau tidak ada landasan hukumnya. Memang ya harus kita akui bahwa ada sangat banyak konten di media sosial yang menyebutkan bahwa rapelan gaji akan cair tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Tapi logika gampangnya, kalau tidak ada kenaikan gaji, pasti tidak akan ada rapelan gaji ya Bapak dan Ibu semua, karena pada prinsipnya atau pada dasarnya, rapelan gaji itu kan selisih antara gaji lama dengan gaji baru. Nah, kondisi saat ini kan kita sama-sama tahu bahwa gaji lama untuk para pensiunan PNS itu kan belum berubah. Untuk plafon paling bawah itu di kisaran 1,7 jutaan, sementara yang paling tinggi itu 4,9 juta rupiah.
Rapelan gaji itu hanya akan diberikan ketika sudah ada kenaikan gaji. Selama belum ada kenaikan gaji, ya tidak akan ada rapelan gaji. Jadi, Bapak dan Ibu semua, kalau menonton berbagai konten di media sosial yang menyebutkan bahwa rapelan gaji segera dicairkan oleh misalnya Menteri Keuangan Pak Purbaya Sadewa atau Presiden Pak Prabowo Subianto, itu adalah konten hoax dan tidak usah dipercaya. Ya, kita sama-sama menyadari bahwa ada sangat banyak pensiunan PNS yang saat ini itu kan hidupnya itu kan terjepit ya. Misalnya mereka itu tidak memiliki uang yang cukup dari awal bulan sampai akhir bulan, meskipun mereka mendapatkan gaji setiap bulannya. Begitu juga ada sangat banyak pensiunan PNS yang terjebak hutang, dan hutangnya itu kan jatuh temponya itu masih sangat lama, padahal saat ini pensiunan PNS itu kan usianya sudah sepuh ya. Nah, seharusnya memang ketika sudah sepuh pensiunan PNS itu kan bisa untuk menikmati masa tuanya itu dengan lebih tenang tanpa memikirkan hutang. Tapi pada kenyataannya atau pada faktanya, ada sangat banyak pensiunan PNS yang memang setiap bulannya gajinya itu dipotong, dan potongannya itu kan sangat besar karena ya akhirnya akan mengurangi jumlah gaji yang mereka dapatkan setiap bulan. Belum lagi kalau ada pensiunan PNS yang amit-amit sedang sakit dan kesulitan untuk berobat. Nah, kondisi-kondisi seperti itu kan akhirnya membuat banyak pensiunan PNS itu sangat mengharapkan adanya kenaikan gaji atau rapelan gaji. Sehingga ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya percaya dengan berbagai konten yang menyebutkan bahwa akan ada rapelan gaji atau rapelan gaji sudah dicairkan tanggal sekian, atau pensiunan PNS itu percaya dengan konten di media sosial, khususnya di YouTube, yang menyatakan bahwa kenaikan gaji itu akan dilakukan oleh pemerintah. Makanya pada akhirnya ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya menyumpahi para pembuat konten hoax. Nah, ini di channel saya ini ada sangat banyak pensiunan PNS yang pada akhirnya marah dan juga emosi kepada pembuat konten yang memproduksi konten yang sifatnya itu adalah hoax. Karena apa? Ya, konten-konten hoax itu kan hanya memberikan kesenangan sesaat kepada para pensiunan PNS. Di satu sisi, pensiunan PNS itu mungkin merasa senang ketika menonton berbagai konten yang menyebutkan bahwa rapelan gaji akan cair tanggal sekian. Apalagi kontennya itu kan mencatut gambar, suara, ataupun video dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Sadewa, dan produksi kontennya itu kan dilakukan setiap hari. Tapi di sisi lain, konten-konten itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena isinya hoax. Misalnya, ada pensiunan PNS yang menonton konten yang isinya adalah ada kenaikan gaji atau ada rapelan gaji. Kemudian pensiunan PNS itu datang ke mitra bayar seperti kantor pos ataupun ke bank, atau misalnya mengecek rekening atau datang ke ATM. Ya sudah pasti ujung-ujungnya pensiunan PNS itu akan kecewa karena memang tidak ada regulasinya, Bapak dan Ibu semua, memang tidak ada peraturan atau payung hukumnya. Seperti yang tadi saya bilang ya Bapak dan Ibu semua, ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya marah, emosi, dan juga menumpahkan sumpah serapahnya kepada pembuat konten hoax. Nah, mereka itu menyebut bahwa pembuat konten yang hoax itu akan mendapatkan balasan. Ini bisa menjadi sebuah peringatan bagi para pembuat konten untuk lebih membuat konten yang memang sesuai dengan faktanya. Kalau menurut saya, para pensiunan PNS itu lebih senang jika diberikan informasi apa adanya. Artinya, ya kalau tidak ada kenaikan gaji, ya diinformasikan aja dengan konten yang memang menyebutkan tidak ada kenaikan gaji. Atau kalau memang tidak ada rapelan gaji, ya pembuat kontennya harus membuat konten yang memang tidak ada rapelan gaji. Jangan sampai tidak ada kenaikan gaji, tapi kontennya membuat bahwa ada kenaikan gaji. Ini kan sebuah pemutarbalikan fakta. Begitu juga kalau memang tidak ada bantuan untuk pensiunan PNS, ya sudah, buat saja konten yang memang menyebutkan tidak ada bantuan untuk para mantan abdi negara. Jangan sampai diputarbalikkan, misalnya tidak ada bantuan untuk pensiunan PNS, tapi pembuat kontennya itu memproduksi konten yang menyebutkan akan ada bantuan untuk pensiunan PNS. Sehingga kalau saya menyadari pada akhirnya ada sangat banyak pensiunan PNS yang menyumpahi atau
mengecam pembuat konten yang memproduksi konten-konten yang sangat meresahkan karena kontennya itu tidak bisa dipercaya, tidak valid, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak dan Ibu semua masih memiliki pertanyaan, monggo silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan sumber validnya, sumber terpercayanya, biar Bapak dan Ibu semua tidak termakan hoax. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga para pensiunan PNS selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.